Shalom sahabat CS dimanapun Anda berada, saya sangat bersuka cita bisa menjumpai Anda untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan pada kesempatan kali ini berjudul ciri utama orang yang lahir baru. Ciri utama orang yang lahir baru, apa ciri utamanya? Ini kita akan bahas. Minggu-minggu sebelumnya kita sudah membahas tentang orang yang lahir baru atau orang yang lahir dari Allah. Apa itu orang yang lahir dari Allah? Sekarang apa ciri utamanya? Ini yang kita harus ketahui saudara sekalian. Kalau ciri ini tidak muncul dalam diri kita, patut dipertanyakan. Jangan-jangan kita belum atau tidak lahir baru. Sebelum saya melanjutkan, bagi saudara yang baru pertama kali menyaksikan tayangan ini, bukan satu kebetulan. Saudara langsung subscribe. Subscribe itu gratis. Tekan tombol lonceng notifikasinya. Kemudian like dan bagikan kepada yang lain, supaya yang lain pun diberkati Tuhan. Terima kasih kepada dukungan kepada saudara yang mendukung, ikut ambil bagian dalam channel ini. Saya percaya saudara pasti diberkati Tuhan. Ciri utama orang yang lahir baru. 1 Yohanes 3 ayat 9 dan 8. Saya akan bacakan buat kita semua. 1 Yohanes 3 ayat 9 dan 8 dikatakan begini. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Jadi secara jelas, tidak perlu ditafsirkan, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Minggu lalu kita sudah membahas tentang lahir baru. Siapa yang lahir baru? Orang yang percaya Yesus. Yohanes 1 ayat 12. Semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Mereka bukan diperanakan dalam darah dan daging, atau bukan juga dengan keinginan jasmani laki-laki, tetapi dari Allah. Itu ayat 13. Jadi ketika kita percaya Yesus, ada potensi untuk kita bisa menjadi anak Allah karena kita lahir baru atau lahir kembali. Kemudian dikatakan, ya, sebab benih ilahi, saya lanjutkan, ya, jadi setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi, perhatikan kata benih ilahi, tetap ada di dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Ayat 10, inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Saudara perhatikan ya tandanya. Di pertentangan antara anak-anak Allah dan anak-anak iblis, ya. Children of God and children of devil. Children of God and children of the devil. Ini bedanya. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Jadi kalau hidupnya nggak benar, tidak berbuat benar, itu tidak lahir dari Allah, tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya, jadi tidak hidup dalam kasih, tidak mengasihi saudaranya, dia itu bukan anak Allah, bukan berasal dari Allah atau tidak lahir dari Allah. Dia anak iblis, son of the devil. Ini jelas saudara sekalian. Nah, saudara sudah mulai membaca ya, apa ciri utama orang yang lahir dari Allah? Pasti hidupnya dalam kebenaran. Yang kedua, dia pasti mengasihi saudaranya. Dan yang sudah pasti ciri yang paling utama, dia tidak terus-menerus atau tidak hidup dalam dosa. Dia mengalami perubahan kodrat dari manusia berkodrat dosa yang kecenderungannya berbuat dosa, jahat, yang dalam bahasa Latinnya non posse, non pecare, tidak bisa tidak berbuat dosa, menjadi orang yang tidak berbuat dosa lagi sebab dia lahir dari Allah. Terjemahan bahasa Indonesia masa kini lebih simpel, dikatakan begini saudara sekalian. 1 Yohanes 3 ayat 9 bahasa Indonesia masa kini, orang yang sudah menjadi anak Allah, lahir dari Allah itu di sini anak Allah, tidak terus-menerus berbuat dosa sebab sifat Allah sendiri ada padanya. Kalau terjemahan baru, terjemahan baru 1, sebab benih ilahi ada di dalam dirinya atau di dalam dia. Kalau di sini sebab sifat Allah sendiri ada padanya. Jadi orang yang lahir dari Allah ada sifat Allah. Dan karena Allah itu bapaknya, yang kita disebut anak Allah, karena Allah itu bapak kita, maka ia tidak dapat terus-menerus berbuat dosa. Jadi kalau dia mengatakan lahir dari Allah tapi terus-menerus berbuat dosa, jangan-jangan bisa dipastikan dia tidak lahir atau belum lahir dari Allah. Belum bertobat, belum percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tidak diberi kuasa supaya menjadi anak Allah karena masih terus-menerus berbuat dosa. Sebab tidak ada benih ilahi, yaitu tidak ada sifat Allah dalam diri manusia. Sifat utama orang yang lahir dari Allah atau lahir dari Allah, sifat utama anak Allah,
yaitu sifatnya kasih. Sifat utama Allah selain dia kudus, dia juga kasih. Makanya kalau kita mengaku anak Allah, tetapi hidup dalam kebencian, hidup dalam iri hati dan dengki, jangan-jangan kita belum lahir kembali. Coba situ dikatakan begini, 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 8. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Jelas saudara sekalian, ini ajakan rasul yang sama, Yohanes. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Allah itu kasih, dia punya sifat kasih, dan kasih adalah yang harus kita tumbuh kembangkan. Karena itu adalah perintah utama. Matius 22 ayat 37. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap hatimu, segenap kebudimu, segenap kekuatanmu. Kemudian yang sama dengan itu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu sifat yang utama, saudara sekalian. Dikatakan, ya, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Jadi orang yang mengenal Allah, lahir dari Allah, pasti dia mengasihi sesama. Lebih utama lagi, dia mengasihi Allah vertikal. Dan ketika dia mengasihi Allah, kasih itu pasti mengalir kepada sesama. Ayat 8 terakhir, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Jadi ciri utama orang yang lahir baru, orang yang disebut anak Allah, dia mengasihi. Dia hidup dalam kasih, dia hidup dalam kebenaran, dia hamba kebenaran, dia hamba Tuhan karena dia memiliki sifat ilahi, sifat Allah. Itulah sifat yang utama. Dan ini adalah perintah utama, perintah yang pertama dan terutama yang harus kita lakukan. Karena itu adalah ciri orang yang lahir dari Allah. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.